Siapa yang pernah menerima SMS? Selamat, Anda telah memenangkan undian sebuah mobil dari Bank BCA. Silakan hubungi nomor berikut. Dan saudara akan diminta mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai macam alasan supaya saudara bisa mengambil hadiah tersebut. Padahal saudara baru ingat kalau saudara tidak punya account di BCA. Atau saudara menerima SMS yang mengatakan, apakah Anda orang tua dari anak yang bernama Robert misalnya. Anak saudara kecelakaan dan ada di rumah sakit umum dan harus segera dioperasi. Jika terlambat 10 menit saja, nyawanya tidak lagi menjadi tanggung jawab kami. Untuk itu, kalau saudara setuju, harap transfer uang 10 juta sebagai uang muka operasi ke BCA nomor sekian. Sisanya bisa diselesaikan setelah operasi. Ada? Ada orang yang lebih kejam lagi. Mereka mencari mangsa orang-orang yang sedang membutuhkan uang. Lalu dengan alasan rohani, mereka mengatasnamakan Tuhan atau agama tertentu menawarkan bantuan secara spiritual agar yang bersangkutan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tapi sebelumnya mereka diminta untuk membayar mahar dalam jumlah tertentu. Apa respon saudara? Percaya atau tidak? Tapi percaya atau tidak, kalau orang sedang panik, dia akan langsung percaya dan mengikuti petunjuk dari si pengirim SMS atau mengiyakan tawaran bantuan spiritual tadi. Ada banyak model penipuan semacam ini dengan berbagai macam variasinya. Pada intinya mereka minta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan semakin percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, memang tidak semua hal yang kita dengar atau baca boleh kita percayai dengan begitu saja. Sebab apabila kita terlalu mudah untuk percaya, maka kita akan mudah ditipu. Sama seperti Adam dan Hawa ditipu iblis di Taman Eden. Artinya kita tidak boleh asal percaya kepada perkataan semua orang. Kita harus memilah dan menimbang dengan baik sebelum mempercayainya. Namun di sisi yang lain, kalau kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita percayai, maka bisa jadi kita akan mengalami kerugian. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu, seorang teman pelayanan saya, seorang dari Korea Selatan yang berdomisili di Palembang berkata bahwa ia akan mengajukan saya sebagai salah satu calon penerima bantuan dana dari gerejanya untuk mendukung pelayanan saya di Palembang. Tetapi lewat 6 bulan tidak ada berita apa-apa. Setelah 6 bulan dia meminta saya untuk mengisi berbagai macam form dari gerejanya yang berlokasi di Busan, Korea. Dan saya diminta untuk membantu dia mengisi banyak form-form dari hamba-hamba Tuhan lain dari beberapa daerah di Indonesia. Ribet banget. Dan saya harus bolak-balik merevisi form-form tersebut. Padahal jadwal pelayanan saya cukup padat. Sehingga hal-hal ini sebenarnya cukup mengganggu. Tetapi saya percaya kepada dia dan memutuskan untuk terus membantunya sampai selesai. Ada banyak form dengan bahasa Korea yang tidak saya mengerti maksudnya. Tetapi karena saya sudah memutuskan untuk mempercayai dia, saya isi dengan sebaik mungkin apa saja yang bisa saya lakukan. Setelah semuanya selesai, tidak ada berita apa-apa hampir 1 tahun. Sampai pandemi COVID-19 mulai dan gereja bulan Maret berhenti beribadah dan teman saya pulang ke Korea. Tiba-tiba bulan Mei, dia WA saya dari Korea dan memberitahu kalau dia baru saja dihubungi oleh gerejanya di Busan bahwa mereka telah mentransferkan sejumlah uang kepada rekening saya dan itu akan berlangsung setiap bulan terus-menerus sampai bulan Desember 2020. Dan karena masalah pandemi, gerejanya hanya memberikan kepada beberapa orang saja yang dianggap telah memberikan kontribusi dan bisa bekerja sama selama ini dengan tim mereka yang ada di Indonesia. Dan salah satu yang mereka pilih adalah saya. Oh, saya bersyukur sekali.
Waktu saya membantu dia, saya melakukannya dengan sepenuh hati karena saya telah memutuskan untuk percaya kepada teman Korea saya. Walaupun beberapa teman pelayanan lain memberitahukan kalau orang-orang Korea kadang-kadang hanya janji-janji surga saja. Jumlah uangnya memang tidak terlalu banyak. Tetapi buat saya bukan nilainya. Tetapi itu merupakan penggenapan janji Tuhan di Kolose 3 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Memilih untuk mempercayai janji Tuhan adalah keputusan yang paling tepat. Kalau saja saat itu saya meragukan perkataan teman saya dan tidak ingat kepada 2 janji Tuhan tadi, saya mungkin tidak akan membantu dan tidak menerima bantuan dana dari Korea. Dan saya yang paling penting tidak mengalami pengalaman iman yang sangat berharga buat saya. Karena setiap pengalaman iman bersama dengan Tuhan membuat saya semakin percaya kepada Alkitab. Seorang teman saya dari Malaysia mengirimkan sebuah video yang menarik perhatian saya. Judulnya, Why I Left Christianity. Yang walaupun isinya adalah kesaksian saja, menjelaskan tanpa ada maksud mempengaruhi, katanya. Tapi kalau orang percaya tidak pernah punya pengalaman iman dengan Tuhan, dia akan mudah sekali menjadi ragu-ragu kepada kekristenan. Memang tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kita percayai begitu saja. Namun kalau kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita percayai, maka kebimbangan itu dapat menghambat diri kita dari mengalami berkat Tuhan. Iman akan membuka jalan bagi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Tapi kebimbangan atau keraguan akan menghambat diri kita untuk mengalaminya. Berarti adalah penting untuk mengatasi kebimbangan dalam hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dalam tindakan yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengatasi keraguan yang ada pada diri Thomas, salah seorang muridnya, terhadap kebangkitannya. Kebangkitan yang Yesus buktikan dengan menampakkan dirinya kepada para muridnya pada malam di hari ia bangkit dari kematian. Namun sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25, karena malam itu Thomas tidak bersama-sama dengan para murid Yesus yang lain, maka ia merasa ragu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian seperti yang diceritakan oleh murid-murid yang lain kepada dirinya. Nah, terhadap keraguan Thomas ini di dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 29 ditulis bahwa Yesus tidak berdiam diri. Untuk itu ia kembali menampakkan dirinya kepada para muridnya dan secara khusus berbicara kepada Thomas untuk menghapus kebimbangan dari dalam hatinya. Untuk melihat hal ini, mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini ditulis bahwa 8 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian dan menunjukkan dirinya kepada para muridnya, kembali ia menampakkan diri kepada mereka di tempat yang sama. Kali ini Thomas hadir bersama-sama dengan mereka. Sesudah Yesus menyampaikan salam kepada mereka, kemudian ia berbicara secara khusus kepada Thomas. Di ayat 27 dicatat, ia berkata kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Pernyataan Yesus dan tindakannya dalam menemui Thomas ini menjelaskan kepada kita
3 alasan mengapa saudara dan saya tidak perlu hidup dalam kebimbangan. 3 alasan bagi saudara dan saya untuk tidak merasa ragu terhadap janji dan firman Tuhan. 3 alasan bagi saudara dan saya untuk menyongsong masa depan dalam iman. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, Yesus adalah pribadi yang limpah dengan kesabaran. Yesus adalah pribadi yang limpah dengan kesabaran. Di dalam kesabarannya ia bersedia menjumpai dan menolong Thomas agar keluar dari kebimbangan yang menguasai hatinya. Kebimbangan yang tidak sepatutnya ada dalam diri Thomas. Sebab jauh hari sebelum ia disalibkan, dikuburkan dan bangkit dari kematian, berulang kali Yesus telah berkata kepada Thomas dan para muridnya yang lain bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Tentang kebangkitannya itu beberapa kali Yesus mengistilahkannya sebagai tanda Yunus. Hal ini antara lain dicatat di dalam Matius 12 ayat 38 sampai 40 dan Matius 16 ayat 1 sampai ke 4. Bahkan di dalam Matius 16 ayat 21 secara gamblang Yesus berkata kepada mereka bahwa ia akan mengalami penganiayaan di Yerusalem, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau semisalnya Yesus yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah pribadi yang suka ingkar janji, maka adalah wajar apabila Thomas meragukan pernyataan yang ia ucapkan itu. Dan yang penggenapannya dilaporkan oleh para murid-murid yang lain kepada dirinya. Namun tentu Thomas sangat mengetahui bahwa di dalam masa 3,5 tahun ia mengikuti Yesus sebagai salah seorang muridnya, Yesus tidak pernah mengingkari janji yang ia ucapkan. Yesus bukanlah seperti anak yang dikisahkan dalam cerita dongeng Aesop atau Aesop Fable yang sangat terkenal yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Sang anak yang berteriak serigala. Tahu ceritanya? Saya ceritain sedikit ya. Satu hari di satu desa hidup seorang gembala yang masih muda, masih anak-anak. Anak-anak ini suka menggoda penduduk desa tempat di mana ia hidup. Satu hari sementara mengembalakan domba-dombanya di pinggir desa, anak ini berteriak, serigala, serigala. Segera penduduk desa tersebut keluar untuk menolong anak ini. Tapi ternyata bukannya bertemu dengan serigala, yang mereka jumpai adalah si anak yang sedang tertawa dengan gembira karena ia dapat menipu para penduduk desa tersebut. Selang beberapa hari kemudian hal yang sama terjadi lagi. Si bocah gembala tersebut berteriak, serigala, serigala. Kembali penduduk desanya keluar untuk menolong anak ini. Dan ternyata mereka tertipu lagi oleh kenakalan si anak ini. Hal tersebut berlangsung beberapa kali secara berturut-turut dan terus-menerus. Penduduk desa yang bermaksud untuk menolong si anak tadi tertipu oleh kenakalan yang bersangkutan. Suatu hari, seekor serigala benar-benar datang dan menerkam domba yang digembalakan oleh si anak itu. Kali ini ia berteriak dengan keras, tolong, tolong, serigala, serigala. Namun tidak seorang pun dari penduduk desanya yang keluar untuk menolong dirinya. Alasannya, penduduk desa tersebut tidak lagi mempercayai perkataan dari anak ini. Tentu Thomas sangat mengetahui bahwa Yesus bukanlah seperti anak gembala dalam cerita tadi. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan tidak pernah bersifat asbun atau asal bunyi. Yesus selalu menepati janji yang ia ucapkan. Sehingga di dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69, Simon Petrus berkata kepada Yesus di hadapan para murid yang lain, termasuk di hadapan Thomas demikian. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sehingga kalau Thomas meragukan kebangkitan Yesus seperti yang dilaporkan oleh para murid yang lain yang telah berjumpa dengan Yesus pada malam di hari ia dibangkitkan, berarti secara tidak langsung Thomas telah meremehkan Yesus dan murid-murid yang lain. Ia telah beranggapan bahwa Yesus dan murid-murid yang lain adalah pribadi
yang tidak dapat dipercaya. Dan kalau kepada pribadi yang meremehkan dirinya tersebut, Yesus masih juga mau bersedia menolong untuk menghapus rasa ragu dalam diri yang bersangkutan, Thomas. Hal tersebut adalah karena dia adalah pribadi yang sabar. Tidak seperti murid-murid yang lain. Kesabarannya ini acap kali disalahpahami oleh banyak orang. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 9 ditulis, kalau Yesus tidak juga segera datang kembali untuk menghukum dunia, maka hal tersebut bukanlah karena ia lalai dalam menepati janjinya. Namun karena di dalam kesabarannya ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Singkat kata, karena Yesus adalah pribadi yang sabar, termasuk sabar di dalam menunggu waktu yang tepat untuk mengenapi firman-Nya, maka kita tidak perlu meragukan janji yang ia ucapkan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selama ini sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, atau oleh hamba-hamba Tuhan, atau oleh teman-teman seiman, saya kembali mengingatkan untuk saudara menghargai kesabaran Tuhan. Baik itu mengenai ketaatan tentang memilih pasangan hidup, atau tentang kejujuran soal keuangan, soal kekudusan, soal dosa-dosa yang tersembunyi, soal kebiasaan-kebiasaan buruk, temperamen dosa. Masih ada kesempatan hari ini. Jangan ditunda lagi. Supaya jangan waktu kita habis dan kita menyesal di kemudian hari karena tidak dengar-dengaran. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Mengapa kita tidak perlu merasa bimbang terhadap janji Tuhan? Yaitu karena Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Di dalam kasih-Nya ia bersedia datang secara khusus untuk menemui Thomas. Dengan maksud menolong Thomas agar ia tidak lagi hidup dalam kebimbangan. Padahal seharusnya bukan Yesus tetapi Thomaslah yang patut diragukan tentang kesetiaannya. Dalam menepati perkataan yang Thomas ucapkan. Dari mana saya tahu? Dari Yohanes 11. Dicatat di sana, satu hari Yesus sedang berada di luar wilayah Yudea. Di situ ia mendapat berita bahwa Lazarus, salah seorang sahabatnya, sedang menderita sakit. Mendengar berita tersebut, di dalam Yohanes 11 ayat 7 ditulis, Yesus berkata kepada muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Artinya Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Betania yang terletak di sebelah wilayah Yudea, guna menolong Lazarus. Menanggapi ajakan Yesus ini, para muridnya berupaya untuk mencegah diri Yesus dengan berkata, bukankah baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau? Masih maukah engkau kembali ke sana? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata, marilah kita pergi sekarang kepada Lazarus. Dan menanggapi pernyataan Yesus tersebut, di dalam Yohanes 11 ayat 16 ditulis, Thomas berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Suatu pernyataan yang gagah berani, yang ternyata tidak ia penuhi. Kenapa? Sebab ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Thomas bersama dengan para murid Yesus yang lain melarikan diri, kabur, dan meninggalkan Yesus menghadapi bahaya seorang diri. Kalau kepada seorang pecundang seperti Thomas, Yesus bersedia untuk menolong agar yang bersangkutan terlepas dari kebimbangannya, maka hal tersebut semata-mata adalah karena kasih-Nya yang sangat besar. Seorang anak yang bertugas menolong seorang pastor dalam ibadah, secara tidak sengaja menumpahkan minuman anggur yang dibawanya. Dalam emosinya sang pastor memukul anak itu dan mengusirnya keluar dari gereja. Anak itu kemudian meninggalkan kekristenan dan menjadi seorang ateis. Anak itu tidak lain adalah Joseph Broz Tito yang setelah menjadi besar menjadi seorang pendiri dan pemimpin besar negara komunis Yugoslavia. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang berdosa supaya mereka bertobat.
Setiap teguran dengan kasih akan menghasilkan pertobatan dan bukan sebaliknya. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali diampuni dan diterima kembali. Sakeus pemungut cukai dikasihi dan bertobat. Saulus yang menganiaya orang-orang percaya dikasihi, diampuni dan dijadikan salah satu rasulnya. Kasih yang besar ini pula lah yang memungkinkan kita untuk tidak hidup di dalam kebimbangan. Sebaliknya, di dalam iman kepadanya. Kalau sekarang saudara yakin kepada Tuhan dan firman-Nya, coba katakan kepada 2 orang hari ini bahwa saudara sekarang percaya penuh kepada Alkitab dan tidak akan meragukan kebenarannya lagi. Boleh dengan kata-kata saudara sendiri. Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. Alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu merasa bimbang terhadap janji Tuhan, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. Kuasanya, pengetahuannya tidak terbatas. Hal ini dapat kita lihat melalui cara dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 26 tadi. Saat itu, seperti 8 hari sebelumnya, para muridnya sedang berkumpul dalam rumah yang pintunya dikunci. Tanpa harus minta supaya mereka membukakan pintu bagi dirinya, supaya ia dapat masuk ke dalam rumah tempat mereka sedang berkumpul, mendadak Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun yang dapat membatasi diri Yesus. Tidak ada pintu yang tertutup dan tidak ada dinding yang terlalu tebal yang dapat mencegah dirinya untuk menjumpai para muridnya. Karena dia maha hadir dan kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak ada apapun yang dapat mencegah Yesus untuk bertindak guna melaksanakan kehendaknya. Bukan itu saja, sama seperti yang ia lakukan 8 hari sebelumnya di ayat 27, dicatat Yesus juga menunjukkan tangan dan lambungnya kepada Thomas sambil berkata di Yohanes 20 ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata-kata yang Yesus ucapkan ini merupakan tanggapan dirinya terhadap keraguan Thomas seperti yang dicatat di ayat 25. Di situ ditulis, ketika Thomas mendengar para murid yang lain bercerita bahwa Yesus telah menampakkan diri pada mereka, Thomas berkata, sebelum ia melihat paku pada tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, sekali-sekali ia tidak akan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Walaupun saat itu Thomas hanya berbicara kepada para murid yang lain, namun sesungguhnya Yesus yang maha hadir dan maha tahu itu ikut juga mendengar apa yang ia ucapkan. Itu sebabnya sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 27 tadi, sekarang Yesus meminta agar Thomas melihat tangannya dan mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Dengan cara demikian Yesus menegaskan kepada Thomas bahwa dia yang menampakkan diri di hadapan Thomas adalah pribadi yang mengetahui apa yang telah diucapkan Thomas kepada teman-temannya. Ia adalah pribadi yang maha tahu, sehingga ia tahu apa yang diucapkan oleh Thomas. Ia tahu apa yang dipikirkan oleh Thomas. Ia tahu apa yang dibimbangkan oleh Thomas. Bukan itu saja, Yesus juga mampu menghapus kebimbangan dari dalam diri Thomas. Oleh sebab itu di ayat 27 tadi ia berkata, jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Artinya, tak usah Thomas hidup dalam keraguan. Do not doubt. Jangan bimbang. Yesus yang tidak terbatas juga tinggal dalam diri kita. Sehingga kita pun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Percaya dengan iman dan jangan bimbang. Dalam bukunya Let Me Tell You a Story, pendeta Tony Campolo menceritakan hal berikut tentang iman. Ada satu kisah diceritakan tentang sebuah kota di mana semua penduduknya adalah bebek. Setiap hari Minggu, bebek-bebek tersebut keluar dari rumah mereka dan berjalan
menuju gereja mereka. Mereka berjalan ke tempat perlindungan dan berjongkok di bangku mereka. Lalu paduan suara bebek masuk, mengambil tempatnya. Dan kemudian menteri bebek maju dan membuka Alkitab. Ya, dia membacakan untuk mereka, para bebek, Tuhan telah memberimu sayap. Dengan sayap kamu bisa terbang. Dengan sayap kamu bisa naik dan terbang seperti elang. Tidak ada dinding yang bisa membatasi kamu. Tidak ada pagar yang bisa menahan kamu. Kamu memiliki sayap. Tuhan telah memberimu sayap dan kamu bisa terbang seperti burung. Semua bebek berteriak, amin. Kemudian mereka semua berjalan pulang, bukan terbang. Jangan cuma jadi pendengar yang baik di gereja. Jadilah pelaku firman. Buktikan Yesus betul-betul hidup dalam diri kita. Kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasan kuasa serta pengetahuan Kristus inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk menyongsong masa depan yang cerah sebagaimana nama gereja kita. Seperti yang ia janjikan, kuasanya tidak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas, kesabarannya tidak terbatas, dan kasihnya tidak terbatas. Kalau dia yang limpah dengan kesabaran, kasih, dan tidak ada apapun yang sanggup membatasi dirinya itu, yang memegang masa depan kita, apakah yang harus kita ragukan tentang hari esok kita? Seperti yang telah ia janjikan itu, kasih dan kuasanya yang tidak terbatas, seperti yang ia ungkapkan kepada Thomas, dengan menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka itu, memberi kepastian bagi kita akan masa depan kita. Itulah yang telah dialami oleh Thomas pada hari itu. Bekas luka pada tangan dan lambung Yesus yang menunjukkan kesabaran dan kasih dan ketidakterbatasan kuasa dan pengetahuannya telah menghapus keraguan dalam diri Thomas. Sehingga di kemudian hari sejarah gereja mencatat bahwa Thomas menjadi rasul yang membawa Injil sampai ke India. Hari ini, 2000 tahun kemudian, jemaat yang ia dirikan di sana terus berkembang dan dikenal orang sebagai gereja Mar Thoma. Suatu istilah dalam bahasa Aram yang artinya adalah gereja Rasul Thomas. Kesabaran, kasih, serta ketidakterbatasan Yesus dalam kuasa dan pengetahuannya itu pula lah yang akan menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa ragu, tanpa bimbang, tapi dengan percaya bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dengan berpegang pada janji-janji dalam firman-Nya yaitu Alkitab, mari kita songsong hari depan yang cerah yang ada di hadapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena kami tidak punya alasan untuk tidak percaya. Kami tidak punya alasan untuk ragu-ragu bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang luar biasa. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang bangkit dari kematian. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sabar terhadap kami. Dan Engkau Allah yang tidak terbatas, sanggup menolong kami supaya kami semakin hari semakin percaya kepada Engkau. Dan kami mengambil keputusan pada hari ini untuk mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, tempat kami bersandar dan mengandalkan hari depan kami. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mereka jangan sampai tidak percaya lagi, supaya mereka bisa mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa lagi minggu depan.